Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada kali ini marilah kita membahas bersama tentang imamah biladiyah atau tentang kepemimpinan negara. Pada kali ini marilah membahas tentang istilah imamah dan keharusan adanya imam. Nah, saudara sekalian, imamah dalam istilah fikih tidak hanya merujuk kepada pemimpin negara, tetapi juga terkadang merujuk kepada pemimpin suatu komunitas atau bahkan merujuk kepada pemimpin dalam jamaah sifatnya kecil, misalnya jamaah masjid, atau menjadi pemimpin dalam sholat, jadi imam sholat. Mari kita lihat satu persatu seperti apa pengertian imam, khalifah, dan amir, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, mari kita lihat pengertian kata imam dalam Al-Quran dan dalam hadis. Nah, kata imam dalam Al-Quran, baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak. Bentuk mufradnya itu imam, sementara bentuk jamaknya itu a'immah. Nah, jadi baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak disebutkan tidak kurang dari 12 kali. Jadi ini minimal dijumpai disebutkan tidak kurang dari 12 kali. Dari penyebutan 12 kali itu, kalau kita pahami makna yang terkandung di dalamnya, bahwa pada umumnya istilah imam itu menunjuk kepada seorang yang membimbing pada kebaikan. Namun terkadang juga ada yang menunjuk kepada seorang pemimpin suatu kaum dalam arti yang tidak baik. Mari kita lihat antara lain Quran surat At-Taubah ayat 12, Quran surat Al-Qasas ayat 41, Quran surat Yasin ayat 12, Quran surat Al-Baqarah ayat 124, Quran surat Al-Hijr ayat 79, Quran surat Al-Ahqaf ayat 12, dan lain-lain. Nah, jika kita perhatikan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, jadi pada umumnya pengertian imam itu merujuk kepada seseorang yang memimpin kepada kebaikan, namun terkadang juga merujuk atau menunjuk, mengindikasikan seseorang yang memimpin suatu komunitas atau suatu kaum, atau sebagai sebuah pemimpin pemerintahan, pemimpin suatu negara. Bagaimana dengan hadis? Di dalam hadis, kata imam ada yang baik, artinya ada imam yang baik dan ada pula imam yang buruk. Imam yang baik adalah imam yang mencintai dan mendoakan rakyatnya, serta dicintai dan didoakan oleh rakyatnya. Sedangkan imam yang buruk adalah imam yang membenci rakyatnya dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya. Baik, kita perhatikan isi hadis berikut ini. An Auf bin Mal. An Auf bin Mal. Dari Auf bin Mal. Khiyaru a'immatikum. Pemimpin kalian yang terpilih. Artinya ini adalah pemimpin yang baik. Alladzina yuhibbunakum. Adalah mereka yang mencintai kalian. Wa tuhibbunahum. Dan kalian pun mencintai mereka. Wa yasiluna alaikum. Mereka menghubungi atau menyambungkan, mengikatkan kasih sayang, mengikatkan silaturahmi kepada kalian, wa tasiluna alaihim. Dan kalian pun menghubungkan, mengikatkan silaturahmi kepada mereka. Nah, jadi saudara sekalian, dalam hadis ini ada imam yang terpilih, artinya imam yang baik,
di mana rakyatnya mencintai dan para pemimpinnya pun mencintai rakyat. Rakyatnya mengikatkan kasih sayang kepada mereka, sementara mereka, para pemimpin pun mengikatkan, mengaitkan, menghubungkan kasih sayang kepada rakyatnya. Nah, sementara wasyara'iru a'immatikum, pemimpin yang jelek di antara kalian, alladzina tabghadunahum, adalah yang kalian benci, wa yabghunakum, mereka pun membenci kalian, tal'anunahum, kalian melaknat mereka, wa yal'unakum, sementara mereka pun melaknat kalian. Jadi itulah indikasi ada pemimpin yang jelek. Pemimpin yang jelek itu adalah yang kalian benci, sementara pemimpin pun membenci rakyatnya. Kalian melaknat mereka, sementara para pemimpin pun melaknat kalian. Dari hadis ini kita bisa mengkategorikan dua. Jadi ada a'immah, jamak daripada imam, imam yang baik, dan ada imam yang jelek. Atau ada imam yang jahat. Nah, saudara sekalian, pada intinya istilah imam identik dengan orang yang diikuti oleh suatu kaum, lebih banyak digunakan bagi seseorang yang membawa pada kebaikan dan bagi seseorang yang memimpin di bidang agama. Jadi istilah imam itu identiknya adalah dengan orang yang diikuti oleh suatu kaum, dan lebih identik lagi atau banyak digunakan bagi seseorang yang membawa pada kebaikan, terutama seseorang yang memimpin di bidang agama, disebutnya imam. Nah, sehingga penggunaan kata imam di Indonesia sering dikaitkan dengan sholat dan masjid. Nah, seperti misalnya di Indonesia kita dengar ada imam besar Masjid Istiqlal dan imam besar masjid-masjid yang lainnya. Begitupun kita dengar istilah imam masjid itu di Masjidil Haram. Jadi ada yang disebut dengan Imamul Haramain. Jadi Imamul Haramain itu adalah imam bagi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Nah, dalam literasi Islam ada imamah udum atau imamah kubro. Nah, ini teruntuk pemimpin negara, disebutnya imamatul kubro, imamah kubro atau imamah udum. Dan ada imamah sugro. Ini bagi pemimpin sholat atau pemimpin masjid. Imam Al-Mawardi mengartikan imamah sebagai suatu kedudukan yang diciptakan. Jadi suatu kedudukan yang diciptakan untuk menggantikan kenabian guna memelihara agama dan mensiasati dunia. Jadi dalam pengertian Imam Al-Mawardi bahwa imamah itu adalah sebuah kedudukan pengganti nabi. Nabi itu adalah seseorang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus agama dan untuk mengurus kehidupan manusia. Nah, ketika nabi itu diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW, lalu terjadilah imamah atau kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu berfungsi untuk memelihara agama, untuk menjaga agama, serta untuk mengelola dunia atau mensiasati dunia. Itulah arti imamah menurut Imam Al-Mawardi. Sementara menurut Al-Aizzi, imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Namun, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti Nabi di dalam menegakkan agama. Jadi menurut Al-Izzi, imamah adalah sebuah kepemimpinan negara yang besar yang mengatur berbagai urusan, baik urusan agama maupun urusan dunia. Walaupun lebih fokus, Al-Izzi itu mendefinisikan imamah itu sebagai pengganti Nabi dalam menegakkan agama atau dalam mengurus agama. Nah, kemudian ada istilah lain, yaitu istilah khalifah. Seperti yang terjadi di sepanjang sejarah awal kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka Nabi Muhammad SAW digantikan
dengan istilah khalifah. Jadi ada khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, dan khalifah Ali. Lalu seperti apa yang dimaksud dengan kata khalifah di dalam Al-Quran? Kata khalifah baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jama. Jadi khalifatun, khalaif, khalaif. Jadi khalifah. Nah, kita banyak temukan di dalam Al-Quran istilah khalifah baik dalam pengertian baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jama. Bentuk mufradnya adalah khalifah, sementara bentuk jamanya khalaif. Nah, antara lain bisa kita temukan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, dalam Quran surat As-Sad ayat 26, dalam surat Al-An'am ayat 165, dalam surat Yunus ayat 14, dalam surat Fatir ayat 39, dalam surat Al-A'raf ayat 69, dan ayat 74. Begitupun kita bisa temukan dalam surat An-Naml ayat 62. Nah, dari kesekian ayat di dalam Al-Quran, istilah khalifah lebih menunjuk pada fungsi manusia secara keseluruhan daripada kepada seorang kepala negara. Nah, khalifah sebagai kepala negara merupakan pengganti dari nabi. Jadi saudara sekalian, jangan heran. Jadi ketika satu kelompok memperjuangkan istilah khalifah, nah sementara kelompok mempertahankan sistem yang ada dalam pemerintahan, dalam pengelolaan pemerintahan. Kenapa? Ya karena Al-Quran sendiri bahwa kata khalifah itu tidak menunjuk kepada fungsi pemimpin negara, tetapi menunjuk pada fungsi manusia, kedudukan manusia secara keseluruhan. Jadi bukan sebagai pemimpin negara. Nah, sementara saudara sekalian, ada istilah khalifah di dalam sejarah peradaban Islam. Nah, itu sesungguhnya sebagai kepala negara yang merupakan pengganti dari nabi. Mari kita lihat apakah pada masa kini harus tetap kita menggunakan istilah khalifah atau harus memperjuangkan supaya apa? Pemimpin negara itu dipimpin oleh khalifah atau cukup dengan istilah-istilah yang ada. Mari kita lihat nanti di akhir. Nah, saudara sekalian, terjadi hal yang sangat berbeda sesungguhnya antara apa? Nabi dengan yang menggantikannya. Yang menggantikannya disebut dengan apa? Khalifah. Nabi itu mendapat wahyu dan maksum, sementara khalifah itu tidak maksum dan tidak mendapat wahyu. Sehingga apa? Khalifah tidak memiliki monopoli, tidak memiliki otoritas sendiri dalam menafsirkan agama. Jadi khalifah hanyalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik dan adil dalam menjalankan agamanya. Secara bahasa mereka tidak disebut sebagai khalifatullah, tetapi khalifatur Rasulullah, oleh karena yang diganti itu yang meninggal dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, bukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup. Oleh sebab itulah dituturkan Imam Al-Mawardi bahwa Abu Bakar ketika dipanggil wahai khalifatullah, beliau menjawab, aku bukan khalifatullah, tetapi aku khalifatur Rasulullah. Nah, jadi jelas saudara sekalian bahwa istilah khalifah itu sesungguhnya lebih cenderung kita temukan dalam peradaban Islam itu adalah bagi khalifah yang empat. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu kekuasaan atau pemerintahan kembali kepada kekuasaan suku sesungguhnya itu. Jadi mulai daripada suku Umayyah, kemudian suku Abbasiyah, kemudian terakhir pada suku Utsmani. Kemudian sekarang menjadi apa? Ada suku Saudi kalau di Arab Saudi atau Bani Suud. Bani Suud yang mengelola. Apakah itu mau sebut kita sebagai khalifah? Tentu saja itu apa? Tidak, sebab itu merupakan raja dengan menggunakan istilah khalifah yang menjadi pemimpin bagi suatu komunitas kesukuan atau suatu komunitas bani atau keturunan yang menjadi
Khalifatur Rasul, yaitulah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi kita tidak perlu fanatik dengan apa? Istilah khalifah. Ya, cukup saja kita dengan istilah yang ada, ya presiden, perdana menteri, atau bisa raja, atau istilah-istilah yang lain. Nah, hanya fungsinya mereka sama dengan khalifah yang menjadi pengganti daripada Nabi Muhammad SAW untuk melestarikan agama, untuk menjaga agama, dan untuk mengelola atau untuk mensiasati urusan-urusan dunia. Lalu kita dengar ada istilah amir. Amir itu berarti yang memerintah. Di dalam Al-Quran, istilah amir dalam bentuk kata amir itu kita tidak kita temukan. Yang mengarah kepada pemimpin kita dapatkan di dalam Al-Quran itu istilah ulil amri. Meskipun kata ulil amri itu ditafsirkan oleh para ulama dengan cara yang berbeda. Ada yang menafsirkannya sebagai kepala negara, ada yang menafsirkannya sebagai pemerintah, ada yang menafsirkannya sebagai ulama, bahkan orang-orang Syiah mengartikannya dengan imam-imam mereka yang maksum. Nah, menurut Prof. Haji Ahmad Jazuli, dalam fikih dusturi, istilah ulil amri lebih identik dengan ahlul halli wal aqdi. Nah, jadi saudara sekalian, itu pun sama. Berarti istilah amir di dalam Al-Quran tidak menjadi sebuah kemutlakan istilah. Sebab para ulama pun ketika mengartikan ulil amri tidak merujuk atau tidak bersepakat pada penunjukan pada pemimpin negara. Tetapi juga mereka berbeda-beda. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, kata amir sering juga digunakan. Misalnya ketika terjadi musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, ketika membicarakan pengganti Rasulullah, orang-orang Ansor pernah berkata, minna amirun wa minkum amirun. Dari kami, di antara kami ada seorang pemimpin, dan di antara kalian juga ada seorang amir, seorang pemimpin. Jadi istilah amir. Nah, disitulah berarti kita dapat temukan bahwa istilah amir itu adalah sebuah pemimpin atau sebuah pemimpin bagi komunitas, sebuah kelompok di dalam masyarakat adalah pemimpin. Atau misalnya ada dalam hadis Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang sebuah perjalanan. Hadis Rasulullah mengatakan al-dhaif amirur rakbi. Al-dhaif, orang yang lemah itu adalah pemimpin rombongan. Jadi istilah apa? Istilahnya dengan menggunakan amirur rakbi, istilah pemimpin sebuah rombongan dalam sebuah perjalanan. Itu juga dengan apa? Istilah amir. Nah, selain daripada istilah imam, kemudian istilah khalifah, kemudian istilah amir, ada juga istilah lain yang digunakan untuk seseorang yang menjadi penguasa negara. Jadi ada istilah raja atau muluk atau malik, dan ada juga istilah sultan. Kata mulk atau kata malik, selain yang disandarkan kepada Allah, yang merujuk pada penguasa negara banyak juga kita temukan di dalam Al-Quran. Antara lain bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ayat 247, ayat 258, kemudian kita bisa jumpai juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 26, dalam surat An-Nisa ayat 54, dalam surat Shad ayat 35, dalam surat Al-Zukhruf ayat 51, dan pada ayat-ayat yang lain. Nah, sementara kata sultan juga apa? Sama artinya penguasa. Sering digunakan untuk gelar penguasa. Bahkan dalam perjalanan sejarah Indonesia hingga sekarang, kata sultan banyak digunakan untuk gelar penguasa kerajaan. Misalnya di Banten ada Sultan Hasanuddin. Kemudian di Yogyakarta ada Sultan Hamengkubuwono. Kemudian di Demak ada Sultan Raden Patah.
Kemudian di Aceh ada Sultan Iskandar Muda, dan lain-lain sebagainya. Nah, istilah sultan sebagai gelar penguasa sering disebutkan baik oleh Al-Quran maupun oleh hadis. Saudara sekalian, dari berbagai pengertian tersebut, bahwa kita tidak perlu sesungguhnya itu fanatik terhadap satu istilah. Apakah misalnya istilah imam, apa istilah khalifah, atau istilah amir, atau istilah sultan, atau istilah raja. Sebab apa? Setiap belahan dunia memiliki istilah yang berbeda. Jadi kita tidak melihat pada covernya, pada istilahnya, tetapi yang kita lihat itu substansinya. Bahwa dengan istilah presiden, dengan istilah raja, dengan istilah amir, dengan istilah sultan, substansinya adalah imamah, adalah kepentingan. Jadi ya tidak perlu kita apa menggebu-gebu, berjuang terus tanpa henti dengan hanya sekedar memperjuangkan harus diganti istilah presiden dengan khalifah. Pemerintahan demokrasi diganti dengan kehilafahan. Sesungguhnya apa? Hanya menghambur-hamburkan energi saja. Yang penting bagi kita sesungguhnya itu adalah apa? Substansi yang ada. Terserah istilahnya mau apa. Sebab Al-Quran, begitupun hadis, tidak merujuk kepada istilah tertentu sebagai penguasa negara. Tetapi tadi sudah kita sampaikan menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Nah, itu yang pertama, saudara sekalian. Nah, kemudian sekarang, apakah keharusan adanya imam itu merupakan sebuah keniscayaan menurut akal ataupun menurut syariat? Mari kita lihat. Nah, saudara sekalian, bahwa apapun yang terjadi, bahwa dalam suatu kelompok, dalam sebuah komunitas negara ataupun bangsa, bahwa imam itu harus ada, pemimpin itu harus ada. Sehingga Rasulullah SAW hanya dalam 3 orang yang sedang bepergian pun harus ada salah seorang di antara mereka yang menjadi pemimpinnya. Atau ada sekumpulan orang di suatu belahan dunia atau yang hidup di suatu kampung di suatu daerah, maka itu juga wajib ada apa? Wajib ada imamnya. Termasuk dalam sebuah rombongan bepergian. Rasulullah tadi sudah saya sebutkan hadisnya bahwa al-dhaif amirur rakbi, bahwa orang lemah itu harus menjadi pemimpin suatu rombongan dalam sebuah perjalanan. Jadi kan istilahnya begitu. Ini artinya apa? Bahwa imamah itu dalam sebuah komunitas, dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung atau dalam sebuah kumpulan orang harus ada harus ada seorang yang menjadi imam, menjadi pemimpin. Nah, untuk apa sih imamah diciptakan? Imamah itu diciptakan sebagai pengganti kenabian. Sebab fungsinya Nabi itu apa? Nabi itu berfungsi untuk membimbing, mengarahkan, kemudian memberikan pelajaran, serta menjuruskan orang supaya menuju kepada kebaikan, baik kebaikan individu maupun kebaikan kolektif. Nah, jadi imamah itu diciptakan sebagai pengganti kenabian yang tujuannya 2. Pertama, hirasatuddin, wasiyasatu daulah. Jadi untuk menjaga agama, untuk memelihara agama, supaya orang beragama, supaya orang menjalankan agama, itu kewajiban apa? Imamah. Begitupun untuk mensiasati atau mengelola urusan dunia. Supaya apa? Tanah tidak dicaplok orang lain. Warga negara bisa terlayani. Ketika ada yang berselisih, maka kita harus mendamaikannya. Atau ada yang hidupnya miskin, maka imamah wajib mengetahui, kemudian wajib memberikan pelayanan. Begitupun hal-hal lain yang terkait dengan urusan dunia, urusan di dalam negeri maupun urusan di luar negeri. Keterkaitan suatu kelompok orang dengan kelompok yang lain. Jadi ini adalah sebuah kemutlakan bahwa imamah memang diciptakan sebagai pengganti kenabian untuk menjaga agama dan mensiasati dunia. Nah, sehingga saudara sekalian, mengikat orang atau kita
memilih orang, berbaiat kepada orang yang akan melaksanakan imamah adalah wajib. Ini berdasarkan ijma ulama. Jadi yang dilakukan oleh kita baik melalui pemilihan umum, jadi memilih orang untuk jadi pemimpin itu adalah apa? Adalah wajib. Ini berdasarkan apa? Ijma ulama. Jadi bukan apa? Bukan hanya kepentingan politik tok, tetapi ini menjalankan apa? Menjalankan syariat. Sebab apa? Di suatu negara wajib adanya pemimpin. Oleh sebab di suatu negara adalah wajib ada pemimpin, maka untuk mewujudkan adanya kepemimpinan berarti memimpin atau berbaiat kepada pemimpin adalah wajib. Dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban tanpa sesuatu itu, maka sesuatu yang mengantarkan kepada pelaksanaan kewajiban itu adalah wajib. Jadi ini adalah suatu kewajiban. Jadi mengikat orang, berbaiat kepada orang, memilih orang yang akan melaksanakan imamah, melaksanakan kepemimpinan adalah wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Sekalipun terhadap orang yang dungu, jika Pak tidak ada orang lain kecuali hanya dia yang bisa menjadi pemimpin, sekalipun dia apa? Sekalipun dia dungu. Ini saking apa? Wajibnya adanya pemimpin. Nah, sekarang saudara sekalian, sesungguhnya ada perbedaan pendapat. Apakah wajib adanya imamah itu berdasarkan logika atau berdasarkan syariat? Atau sesungguhnya keduanya bisa dikompromikan? Mari kita lihat. Yang pertama, bahwa wajib ada imamah itu menurut logika. Sekelompok ulama berpendapat bahwa imamah wajibnya itu adalah berdasarkan logika. Kenapa? Ya, sebab tabiat orang-orang cendekia patuh kepada seorang pemimpin. Jadi ini menurut tabiat orang-orang cendekia, orang-orang yang pintar, patuh kepada pemimpin itu dapat mencegah terjadinya saling menzolimi, serta dapat memisahkan di antara rakyat jika terjadi saling bertikai dan bermusuhan. Jadi ini logis sebenarnya itu. Jadi setiap kelompok, di setiap negara itu wajib ada pemimpin. Kenapa? Ya, kalau ada pemimpin lalu ditaati, maka itu bisa apa? Bisa mencegah terjadinya orang saling menzolimi. Atau dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang terjadi perselisihan pendapat. Nah, ketika tidak ada pemimpin, siapa yang akan memisahkan? Ini kan menurut logika. Berarti kan apa? Imamah menurut logika adalah apa? Wajib. Nah, sekarang saudara sekalian, kita tidak terbayangkan jika dalam suatu komunitas, dalam suatu baik komunitas itu kecil maupun besar, ketika tidak ada pemimpin. Contoh misalnya di suatu kampung, di suatu negara tidak ada pemimpin. Ini kan mungkin kehidupan akan apa? Akan terjadi chaos. Ketika apa? Ketika ada perselisihan, kemudian mereka apa? Perang, sehingga apa? Ya, jadi kacau, dan kacaunya ya sia-sia, hanya kerjaan apa? Perang dan perang. Atau mungkin apa? Ketika terjadi perselisihan, maka akan apa? Menimbulkan sebuah kekerasan untuk saling memendangkan pertikaian. Jadi diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara kekerasan. Oleh sebab itulah maka logis jika dalam suatu komunitas itu ada pemimpin. Nah, sementara sekelompok ulama berpendapat bahwa kewajiban adanya imam itu berdasarkan syara, bukan berdasarkan logika. Sebab seorang pemimpin itu melaksanakan perintah-perintah syariat, bukan perintah-perintah syara. Sehingga menurut kelompok ini lucu jika akal menganggap imamah itu bukan ibadah. Dan akal tidak mewajibkan adanya imamah lucu. Tetapi akal hanya mewajibkan setiap orang yang berakal untuk menghindari saling menzolimi dan saling memutuskan hubungan. Jadi ini kenapa lucu kalau akal berpikir demikian. Jadi lucu jika apa? Akal menjadikan tuntutan adil sebagai pemerataan dan saling berkomunikasi. Jadi yang penting
merata, kemudian saling berkomunikasi, menurut akal ya cukup, yaitu lucu. Nah, seseorang mengatur dengan akalnya itu bukan dengan akalnya yang lain. Ini juga lucu. Jadi artinya apa? Ya orang yang penting apa? Menurut akal memimpin dirinya sendiri. Ketika memimpin dirinya sendiri, dia akan menghindari saling menzalimi, dia akan menghindari saling memutuskan hubungan antara sesama, kemudian orang akan cenderung melakukan pemerataan dan saling berkomunikasi. Itu tuntutan akal menurut orang-orang yang mengatakan bahwa adanya pemimpin itu menurut akal. Atau justru tidak perlu pemimpin, sebab orang sudah diberikan kesempurnaan akalnya untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, padahal saudara sekalian, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan hanya akal yang kemampuannya sangat terbatas, kapasitasnya sangat terbatas, memerlukan syarat. Sehingga syarat datang untuk menyerahkan berbagai urusan kepada pemimpin dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemegang perintah atau pemilik perintah di antara kalian. Jadi saudara sekalian, Allah mewajibkan kita untuk patuh kepada pemegang perintah. Siapa? Para pemimpin yang diperintahkan. Hisham bin Urwah dari Abu Thalib, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sayalikum ba'di wulatun, fayalikumul barru bibirrihi, wayalikumul fajiru bifujurihi, fasma'u lahum, wa'ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa, fa in ahsanu falakum, walahum, wa in asa'u falakum wa alaihim. Sayalikum ba'di, kalian akan dikuasai setelahku, wulatun, oleh para pemimpin. Fayalikum, maka kalian akan dikuasai, akan diperintah, akan diurus, albirru, oleh kebaikan atau oleh orang yang baik, bibirhi, dengan kebaikannya. Wayalikumul fajiru bifujurihi, dan kalian akan dikuasai oleh orang yang fajir, oleh orang yang hanyut dalam perbuatan maksiat, orang yang jahat. Kalian akan dipimpin dengan bifujurihi, dengan kejahatannya. Nah, baik pemimpin itu, ini dalam hadis ini, baik penguasa itu baik atau bir, ataupun penguasa itu fajir atau jahat, fasma'u lahum wati'u fi kulli ma wafaqal haqqa. Tetap kalian harus mendengarkan mereka, menaati mereka pada segala hal yang berkesesuaian dengan kebenaran. Jadi kita tidak ambil pusing, kata Rasulullah. Yang penting kita dengarkan dan kita taati segala sesuatu yang menjadi perintahnya, tetapi perintah itu berkesesuaian dengan kebenaran. Nah, sementara pain ahsanu falakum walahum, kalau mereka memang baik, maka kebaikan itu untuk Untuk kalian, begitupun untuk para pemimpin. Bagaimana jika mereka jahat, berbuat jelek? Wa in asa'u falakum wa alaihim. Jika mereka berbuat jahat, berbuat jelek, falakum, maka kejelekan itu untuk kalian, wa alaihim, namun itu akan menjadi tanggung jawab mereka. Nah, saudara sekalian, demikian kewajiban adanya pemimpin, baik menurut logika maupun menurut syariat atau menurut Al-Quran. Jadi sesungguhnya ya bisa dikompromikan saja antara dua aliran pendapat yang berbeda itu. Sesungguhnya logis juga kita membutuhkan pemimpin, sebab tabiatnya manusia memerlukan kepemimpinan untuk mengarahkan kehidupannya, untuk membimbing kehidupannya. Lalu menurut syariat, ya, kewajiban pemimpin menurut syariat artinya harus ada pemimpin, harus ada yang mengatur kalian, harus ada yang mengarahkan kalian dalam kehidupan ini supaya tetap berada dalam kaidah-kaidah syariah, berada dalam koridor syariah, sehingga tidak hanya sekedar urusan dunia, tetapi juga kita memperhatikan dan melaksanakan urusan-urusan agama. Demikian saudara sekalian, semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini.
dan menjadi pemahaman yang komprehensif untuk membuka alam pikiran kita dengan ragam sistem pemerintahan, dengan istilah penguasa negara yang berbeda-beda. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.